di kampus itu yang terkenal banget itu adalah sebenarnya si cewek baju merah. Sudah nih tiba-tiba di tengah lagi gambar anjing menggonggong. Pas gue turunin dia begini lagi. Kayak kain putih gitu. Kayak menjuntai gitu. Tapi gini nih. Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ceria banget anaknya. Padahal Udah kita malam lagi loh. di Iya. OD sistem cerita Horor. Takut. Iya, Iya. emang. Iya. Iya, Kan tadi gue sesimpel bilang. itu, Mbak. Lo takut. Mbak, berarti dia emang bener keluarga keluarga OD ya. sister. Mariana Walde. Bener. Brancis hari Kebetulan ini Mbak Mar lagi datang. betul. Datang bulan. Coy. Enggak. Jadi Mbak Mar katanya mau cerita. Tapi sebelum Mbak Mar cerita, sebenarnya ini pengalaman Lia sendiri yang sudah pernah diceritakan. Udah pernah diceritakan berarti apa? Udah. Ceritanya apa belum ya? Sama. Aku lupa. Enggak. Itu maksudnya cerita tentang Tokohnya sama. tokohnya itu sama. Jadi Kita cerita tentang hari ini permen ya? permen. Si permen. Karena hari ini Candyman. Candyman. Gua gebuk ya bun, jangan tiba-tiba dancing. Jadi Astagfirullahaladzim, ini salah banget ya ada Mbak Mar nih sih. Lu pulang deh Mbak Mar. Jadi kita tuh hari ini mau cerita soal Candyman alias Pocica alias Teh Poci. Pocong. Udah ribet lu ah. Jadi kalau gue waktu itu kan ceritanya pas lagi syuting Love. Nah itu kita syutingnya tuh di salah satu universitas di Yang tidak bisa disebutkan ya. di daerah Lebak Bulus. Maksudnya Tapi ya? sebenarnya Pocicanya itu nggak ada di dalam kampusnya, Nah, terus dia di mana? tapi di sampingnya. Oh, dia main. Jadi itu adalah Enggak, gue serius. Dia mau kuliah. Gue gak mau. Enggak, gue serius nanya. Kok udah ketawa sih? Itu pasti karena dia kan katanya bukan penghuni kampus. Bener. Jadi gini Mbak, Nggak apa-apa sih, malu Bener, katanya bener. sesat di jalan. Siapa tahu dia pengen tapi kan dia hidupnya emang udah sesat. menuntut ilmu. Jadi waktu itu tuh ceritanya gue lagi Kita datang refresh bulan. lagi ya. Kita lagi refresh Iya. ya ceritanya Lia ya. Jadi waktu itu gue lagi datang bulan, terus gue minta tolong lah sama anak-anak lu yang cowok, temenin gue dong, gue mau ke depan nih, mau beli pembalut. Nah di universitas itu di depannya sebelum lo masuk ke dalam gedung kampus yang di belakang, lo tuh harus ngelewatin ada satu jalur mobil gitu. Nah di saat gue lagi jalan di situ, nggak tahu kenapa gue itu pengennya ngeliat ke arah kanan. Tuh Nah. kan kadang tuh kayak gitu ya, kayak diarahin gitu Iya kan? Di arah Itu bukan kanan ini ekor mata. bukan, itu gue nengok. Jadi ada pembatas gitu, tembok pembatas, tapi dia nggak tinggi-tinggi banget. sepinggang orang dewasa. Enggak, kan itu bukan banjir. Nah, dia tuh nggak tinggi-tinggi banget. Terus jalan dari si jalur itu ada lagi kayak, jadi ini jalan. Terus udah gitu di sini kayak ada selokannya gitu. Terus ada keramik agak tinggi. Nggak di sini Mbak, tapi di sana Mbak. Agak kesel ya. Gitu Mbak. Lu juga salah. Iya, Lu lagi- ngomongnya iya. begini. Kan gue ngasih tahu aja. Nah, terus udah gitu akhirnya gue Oh, melihat itu lah. itu di sebelah situnya tuh di sebelah tembok Pakai pakai kaki tanah. doang. Astagfirullahaladzim. Terus gue nungguin ya. Jadi di saat itulah Eke ngelihat Pocica. Dia ngapain? Itu gue nggak jadi pergi beli, terus gue langsung bilang, Dia ngapain lu tanya Mbak? apa? Nggak, Harus gue maksudnya jelasin, dia- dia nggak, lagi leyeh-leyeh kok. Enggak. Apa sih? Allah Akbar. Maksudnya maksud gue, dia posisinya cuma gini aja apa begini? Enggak, Gimana? enggak, karena dia lagi nggak foto. Kan diikat tangan, nggak bisa gini dong. Jadi itu dia cuman begitu aja ada di sana, Mbak. Emang apa? Bisa nggak tiba-tiba ikat
Nah terus itu gue langsung balik. Gue bilang enggak, gue gak mau pergi keluar Balik lagi. kiri balik kanan. Gak inget dong gue pokoknya. Kejadiannya begitu cepat. Nah, terus ternyata setelah itu kejadian lah Eke kesurupan di sana. Pernah kesurupan Li? Pernah. Nah di Itu udah agendanya dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah di kampus itu yang terkenal banget itu adalah sebenarnya si cewek baju merah. Jadi kalau Jual misalnya- korek nggak dia? enggak dong. Enggak. Dia kebayang nggak? Itu Jadi Cika. sering jual. Itu Cika. Pas datang pakai baju merah. Nah terus akhirnya udah tuh setelah itu gue mah nggak ingat-ingat lagi ya. Tapi kalau kata si Zizi, dia kamu serem banget begini segala macam. Dan itu aja nggak kesurupan serem dia apalagi. jadi itu cerita gue tentang si Pocica. Kalau Lusa ada Bentar, kan tadi dia katanya mau beli pembalut terus lo akhirnya nggak jadi, bocor dong. nggak tahu gue juga. Nah orang make upnya bilang ternyata dia itu nganterin gue pergi ke toilet untuk ganti pembalut, tapi gue nggak tahu sama sekali. Nggak ingat sama sekali. Iya itu Jangan-jangan- darah lo diisep tau nggak dari Coba pembalut. Jangan sampai dia pada saat dia ganti itu bukan Lia. Iya. Coya nggak tahu gue. Pokoknya Iya, gue iya. nggak tahu itu gue inget banget itu si Mbak. Siapa yang pakai kacamata? Gak tau bukan. Enggak, bukan iya sih. Iya. Gue juga bukan, karena gue juga pakai kacamata. Astagfirullahaladzim. Udah nih, udah nggak usah segitu aja deh ceritanya guys. Ya sebenarnya kan kita cuma mau nge-repas ceritanya Lia ya. Iya. Karena Mbak Mar ini punya cerita tentang juga Ya, sama Mbak, gue Mbak Mar waktu zaman masih Kuliah. masih kuliah. Terus gimana Mbak ceritanya Mbak? Coba Mbak gimana Mbak? Jadi, zaman kuliah itu berapa puluh tahun yang lalu ya? Enggak, kamu kan tua. Iya, oke. Itu aku di Jogja. Aku kuliah di Jogja, terus aku ngekos di satu tempat lah ya. Satu tempat. Nah, jadi kosan aku tuh kayak emang cuma berapa kamar gitu loh. Kamarnya berjejer ke belakang. Kosan khusus cewek atau gimana? Khusus cewek dong, dan perempuan baik-baik. Tapi kamu suka masukin laki kan? Gak bisa. Ada jam malam. Aduh, nggak boleh bawa tamu. Terus? Orang emak gua aja nginep bayar. Sumpah loh. Iya. Ibu Lasri disuruh bayar. Terus? Sakit, boleh nggak kena dengkul? Ini ayam apa? Itu ikan. Ayam. Lanjut ya. Ayam. Lanjut aja kita Iya, denger kok. lanjutnya ya dengerin. Kita denger kok. Kira lagi ngebahas catering. Enggak. Terus udah gitu kan berjejer gitu kan ke belakang. Nah, kamar aku paling belakang. Bersebelahan dengan sumur. Tak bertuan. Tapi tak dipakai. Kan? Ada tuan. Sumur mati. Ditutup. Jadi sumur tuh sama deretan kamar mandi. Ya namanya juga kosan murah ya kan. Jadi kamar Karena mandinya belum bisa. mampu. Ya, Bentar. Sumurnya itu dia masih ada kayak yang zaman dulu yang ada keretan gitu. Enggak. Jadi cuma sumur tok ditutup. Iya. Oke. Kayak gitu doang. Terus? Terus udin. Nah, cuman Udah, kan kok gue- Iya udin? udah. Cuman kan gue basicnya bukan yang penakut seperti Lia ya. Jadi nggak ada pikiran yang gimana-gimana mau kamar gue. Justru gue seneng kamar gue paling di belakang karena kan kayak enak aja gitu loh. Nggak diganggu, nggak ada orang bolak-balik. Paling enggak jendelanya 2. Oh. Jadi kayak ada dari sisi sumur itu sama dari depan. Tapi anaknya kan tidak seujon. Terus udah waktu berlalu seiring berjalannya. Itu tuh selama lo ngekos di situ dengan sumur itu bye-bye aja. Everything's fine. Sampai. Aku kan dulu kuliahnya arsitek ya guys. Gila, keren banget. Tapi nggak lulus kan? Udah dapat kerja soalnya. Oh ya. Terus Iya. Dan anak pakai Kan harus tahu. boleh ditelan dulu nggak kalau ngomong. Terus jadi kita tuh anak teknik arsitek itu terbiasa dengan ngerjain tugas tengah malam. Karena kan gambar gitu-gitu kan. Nah, terus Biar tenang ya. fokus bukan biar tenang. Emang susah Li Oh. ngegambar kan. Karena Dari- kalau salah tuh ngulang lagi. Iya kayak gitu-gitu. Nah jadi kamar aku tuh yang tadi jendelanya kan 2 kan ada dari sini sama sini. Yang sini tuh sebelah jendela tuh pintu. Nah meja gambarku tuh di sini.
sebelahnya pintu. Oke. Balik lagi karena kos murah meriah itu ya kan, belum ada kamar mandi di dalam, belum ada AC pastinya. Oh ya. Belum ada kamar mandi di dalam. Berarti kenapa nggak lu manfaatin di sumur? Mandi di sumur. Kalau ada sumur. Terus Karena gerah, dia buka jendelanya, pintunya. Tapi itu biasa. Itu hal yang biasa gue lakukan setiap gue ngerjain tugas. Lu pegang terus nih. Hal yang biasa gue lakuin setiap ngerjain tugas. Jadi kayak menggambar ya udah sini buka aja gitu. Angin malam kan enak kayak dingin, sejuk gitu ya Nek. Terus udah nih tiba-tiba di tengah lagi gambar anjing menggonggong kakilah berlalu. Ya. Gitu. Terus Memang ibu suara anjing ngaung. Ya tapi biasanya katanya Kalau ada suara anjing katanya dia ngeliat. selain ngelihat dan dia bukan yang pok gitu Ya. gitu. Yang gitu-gitu. Kayak lagi Kayak ngasih tahu lagi gitu ya. berbicara antar anjing. Lolongan. Lolongan. Tapi tahu kan? Iya gitu. Yang gitu-gitu. Dia mungkin kayak ngasih. Aduh merinding. Jangan pakai merinding dong. Ya gimana? Kalau cerita masa gue nggak boleh merinding? Itu merinding gimana sih? Terus? Tidur. Terus? Terus gue denger tuh kayak Ada apa nih? iya gitu. Tapi kan tetap anaknya Biasa aja. chill aja gitu kan ngerjain. Kayak yang gue bilang, yang kayak lu bilang tadi Li, nggak tahu kenapa lu kayak disuruh nengok ke kanan Iya kan? Gue kayak disuruh nengok ke pintu. Dari lewat ekor mata. Karena gue gini kan posisinya. Nah, Lagi gambar. jadi gue cuma nengok gini nih. Cuma gini doang, buang ke kiri gini. Itu lewat kayak aduh, kayak kain putih gitu. Kayak menjuntai gitu. Tapi gini nih. Coy. Kayak nyamping gitu jalannya. Gue nggak tahu ya dia nyambung madep depan apa madep belakang. Kan gue ngeliatnya ekor mata ke bawah. Iya, Jangan bikin dede emosi ya. Karena lu nggak mau nengok. Enggak. Jadi lu pakai ekor mata. Iya. Kan nggak tahu juga ada apa, orang cuman lagi iseng doang terus kayak langsung gue ngeliat kayak gitu langsung gue nutup pintu. Nggak ketutup. Karena lo gak bangun, anjing. Bangun. Ya kan. Nah, panik Li. Iya. Itu jatuhnya kayak komeng lo kalau begitu. Anjrit. Iya terus akhirnya itu tadi karena mungkin aku harus berdiri gitu kan. Terus aku bergegas berdiri. Aku langsung lari ke kasur. Terus aku tutup pakai selimut. Baca doa. Aku baca. Apa baca doanya? Kan waktu itu gue Katolik ya. Masih enggak sampai sekarang di Katolik ya. Gue baca doanya doa Katolik. Tapi gue nggak tahu kalau pocong kan agamanya Islam ya pasti ya. Iya benar kan? Soalnya kalau orang Kristen sama orang Katolik kan gak dipocongin. Jadi ya. Jadi nggak mempan dong doa lo. Nggak tahu, tapi gue pokoknya gue baca aja yang gue tahu kan. Gak mungkin gue baca Al-Fatihah juga karena ayat kursi. Nggak apal juga. Apal kalau Al-Fatihah. Cuman kan gak kepikiran ya, gak terbersit. Terus udah tuh gue baca masih dalam selimut tuh. Gue mau buka tuh agak takut. Aduh, kayak di film-film. Iya. Buka selimut tiba-tiba ada di depan mata lu. Tahu juga nih. Gembling terbesar di hidup gue. Gambling. Kayak, iya kan maksudnya kayak. Tapi terus gue inget lagi tugas gue belum selesai. Terus akhirnya kayak gue denger tuh anjing-anjing kayaknya udah pada diem. Terus kayaknya udah tenang. Bulu kuduk udah pada tidur. Terus kayak gue ya udah maksudnya kayak ciluk ba deh gitu. Tapi kan harus dihadapi ya. Akhirnya gue buka. Aman. Akhirnya gue ngerjain tugas lagi. Anjir kalau Tapi gue akhirnya tidur. gue buka lagi jelas soalnya. Tapi Siapa tahu itu lagi teman lu tahu ngebantuin ngerjain tugas. Coy ya. Kalau gue sih gue bilang nggak usah. Thank you so much. Repot-repot. Tapi itu kejadiannya cuma sekali itu doang atau bagaimana? Sekali itu doang. Sekali. Terus gue cerita, maksudnya kayak di kampus apa segala macam itu. Ternyata daerah kosan gue itu emang unknown. Itu dulu tuh sering, apa sih kayak pocica tuh berkeliaran gitu. Jadi kayak warga di situ tuh emang sering kayak ada ngeliat pocong di daerah situ.
Serem memang, banget dah. jadi itu kan kayak jalanan kecil gitu kan kosan gue tuh. Nah itu sederetan yang tapi nggak dekat sebenarnya, di sana itu kuburan emang, tapi ya udah, rumah gue di Lampung juga deket kuburan, gue be aja. Makanya gue tuh kayak santai aja gitu loh. Cuman ternyata emang katanya daerah situ tuh terkenal. Ada Candyman. Oh, nama daerahnya Candyman. Enggak sih, Bukan. Gue gebuk ya. Kalau lu gimana, Cor? Lu punya cerita? Gue zamannya masih SMA. Jadi Terus? mau ujian agama. Terus gue bangun jam 3 karena gue malam kan nggak belajar. Biasanya gue belajar pas mepet biar cepat masuk otak. Terus udah habis dari bangun ke toilet dulu, balik kamar, pintu nggak gue tutup, masih kebuka sedikit. Ya gitulah. emang sukanya tuh buka-buka pintu ya, Iya, ya. kan? Terus gue dengar pintu kamar kebuka, oh nyokap gue keluar nih kayak ini. Lewat lah. Dia main lewat-lewat terus aja kan. Ngeliat kamar adik gue. Udah. Oh, berarti nyokap kali. Gue mikir gitu kan. Tapi emang itu nyokap? Kayaknya sih gitu. Karena kan soalnya pintu kamar kebuka. Dengar suaranya gitu kan. Karena pintu kamar itu cuma dibuka dikit doang. Oke. Terus yaudah. Lampu kamar terang. Terus gue nyala tapi lampu ruang tamu tuh mati. Gue bentar, cuci tangan dulu. Enggak. Lara aja. Cuci tangan pintu dibuka, Li? Ya usah, gue jilat enggak. Tenang aja. Pas gue lagi baca-baca, oh kayaknya ibu gue lewat. Oh yaudah. Terus pas udah baca lagi doa apa Anjir, gitu, gue lupa. Mbak Amar mah gitu. Pokoknya agama Islam. Terus tiba-tiba kok gue kayak Lagi-lagi ekor mata. Enggak di ekor mata, gue papasan justru kayak gini. Karena nggak tahu kenapa kayak gue harus ngelihat nih, gue harus ngelihat. Tiba-tiba Allahu Akbar. gue bingung dong, apaan sih itu? Gue baca lagi. Kenapa kamu nggak jawab? Gue nggak tahu, cuma gue saking bingung aja. Apa sih itu? Gue cuma gitu dong, tapi langsung gue giniin lagi ke muka gue buku. Saking penasaran, gue turunin lagi. Pas gue turunin, dia begini lagi. Apa sih itu? Gue bilang, aduh ini gue lagi baca buku agama Islam loh. Lo emang kagak ngelihat apa gue baca buku agama Islam? Gue udah kayak gitu. Tapi beda agama lagi di situ. Kan pocong. Oh pocong ya benar. Pocong. Seagama dong. Agama. Gue belajar buku agama Islam. Ada agama Islam. Kelas SMA kelas 1. Mungkin dia masih SD. Oh, Jadi nggak mungkin. paham. Iya, jadi nggak paham. Boleh Belum dibagi bisa juga. baca. Boleh ya. Nah, terus pas udah saking penasaran itu kedua kali. Biasanya kalau gue itu selalu karena saking penasaran gue harus sampai 3 kali nih. Tapi sebelumnya gue bilang sekali lagi nggak wajar. Gue selalu bilang kayak gitu. Dia selalu kayak gitu. Terus pas gue turunin dia begini lagi. Allahu Akbar. Gue tidur aja deh, gue nggak mau baca, bodoh amat, gue nilai gue jelek deh, gue sampai begitu. Padahal tau nggak, itu ternyata ujian yang dikirim Allah supaya kamu Nggak usah. Apaan sih Mbak Amar? supaya dia memilih untuk tetap belajar atau tidak. Gak ada, orang mah Tetep takut udah aja. pasti ngeliat pocicur. Tetap Lu aja aja, langsung karena ke selimut. Tapi aku melanjutkan lagi tugasku. Ya mau gak mau. Nggak mau kuliah. Kalau SMA Karena udah lah ya. hal itu yang paling gue takutin. Ya kan, si pocica itu Kalau tuh itu hal kayaknya. itu yang paling gue, aduh kalau bisa jangan deh, kalau bisa jangan deh, kayak gitu udah. Nah terus Udah kenapa? Enggak. Lu digendong. Coy. Lihat gue jepit ya orang yang nggak seberapa itu. Tiba-tiba dia pegel soalnya orang tadi nggak kenapa-napa. Dia pakai jepit li. Nggak usah. Terus. Nah, terus itu udah waktu zaman gue SMA. Kalau yang zaman baru-baru banget, Oh ya, akrab ya? Ngajak reunian dia? enggak, Oh, ketemu lagi? beda cerita. Ini beda tempat. Ini pokoknya yang belum lama-lama banget, baru beberapa tahun belakangan. Tahun berapa ya? Tahun berapa sih Milenium 6? Milenium 6 itu. 2000. Rumah itu. 2000-an. Oh,
2019. Iya. Si Lia masih ada, terus tiba-tiba dia kita tidur di bawah semua. Ngamprak. Tidur di bawah. Itu ya Cong, gue aja lupa. Masih ada kodong. Dia lagi datang ke Jakarta berarti. Itu dia masih gue masih tinggal di Jakarta kalau 2019. Masih. Biasa aja, nggak usah Masih. Gue kan akhirnya ke Jerman akhir tahun 2019, terus balik lagi ke Jakarta. Yang baru di Maretnya baru. Maret 2020 baru. Belum COVID itu. Dia masih, nah terus kita tidur di bawah semua gitu, terus gue bilang. Kan ngomong gitu Cong. Iya, tumben banget. Dia udah saking capeknya, lu kayaknya abis pergi ketemu sama itu Besti lu sutradara. Iya. Tinggal diedit aja ya. VS. Oke, terus. Nah, terus udah gitu. Tumben banget nih. Dia tidur di bawah lagi, alamat nih. Pasti kan dingin banget. AC doang. Itu nyalain. Ya udah. Wah. Jadi projemput kan. Udah akhirnya di situ pada tidur. Lu rasainnya di situ. Gue bilang, kodong, gue pindah ke depan dingin. Gue pindah ke depan, nyelip yang di tempat-tempat buku itu tuh. Karpet. Iya, yang karpet kecil. Aduh, masih dingin amat. Gue bilang, gue pindah ke atas deh. Pindah ke atas tuh. Gue mau ke kamar, cuma males. Akhirnya tidur di depan kamar mama. Mama lagi nggak ada. Lantai 3. Iya, lantai 3. Pakai yang bukan apa namanya, kayak karpet tapi bukan yang puzzle itu. Iya. Itu. Di situlah. Tapi gue ngerokok dulu, habis kelar, rebahan. Tiba-tiba. Alamat gue males banget. Males banget. Pintu balkon belakang. Pintu belakang menuju kamar gue. Iya, buncis aku ingat itu. Itu yang di belakang. Iya. Menuju kamar gue. Terus gue mikir, kayaknya nggak ada orang deh. Si Ronce nggak ada nih. Si Ronce nggak ada. Si burung lu masih ada nggak, si lovebird itu? Ada lah kan. Ada burungnya. Beda. Beda. Ini si lovebird. Itu ada, Mungkin tapi nggak bunyi dia. Kan terus dia nggak bisa ngetok juga ya burung. Gue mikir, siapa ya? Akhirnya nggak jadi rebahan nih, bakal rokok lagi. Gue tungguin. Gila, gue tungguin. Karena gue mikir nih, ngetok 3 kali. Siapa? Mungkin Ronce, tapi Ronce tuh nggak ada. Udah nggak lama, rokok gue udah setengah nih. Mulai. Wah, mulai merinding. Wah, oke. Nggak beres nih. Udah mati gue udah gitu nih, nggak beres. 3 kali. Udah. Kalau 3 kali berarti nggak wajar. Pasti gitu. Ayo, sekali lagi nggak wajar. Gue tungguin tuh. Baru bunyi begini, gue lari. Wah, ayo, balas lu. Gue gituin. Bun, lu serem banget anjir. Tapi emang gitu, gue kalau ada kayak gitu biasanya gue ajak ngomong. Di lu mah gilda tahu, lu mah giling mau ngapain? Itu pintu langsung gue ketok balik. Jadi sebelum dia kelar, gue ketok balik. Gue gituin. Ayo, mau ngapain lu? Pergi lu. Sampai gue gituin. Dari situ, gue mau di sini apa mau ke bawah? Gue ke bawah aja dia. Rekotek juga gue. Karena udah merinding. Gue bilang, aduh, berat nih. Gue bengong. Itu lagi gue bilang. Si Pocica yang di belakang. Si Pocica itu yang di belakang. Belakang mana? Di belakang rumahnya Cika. Di situ. Ngetok. Bingung kan? Ngetok dari mana? Tangan diikat. Ya itu dia. Coy. Duk. Iya, kalau Pocica itu, Coy. Iya. Dia mah bener-bener ya. Bukan. Juga, Li. Udah gak kondusif. Sumpah udah gak kondusif nih. Serem banget, tapi emang rumah lo yang lama itu, Cong. Iya, makanya. Enggak, tapi gue juga enggak yang sampai roboh. Serem tahu. Rumah tua sebenarnya. Udah rapuh.
Dan sebelahnya lahan kosong kan. Belakangnya. Enggak, itu kan ada basket dulu, lapangan basket. Iya, tadinya. Terus baru lapangan kosong. Mau kentut. Enggak, sakit pantatnya. Di sini aja, Mbak. Lagian, Mbak, lu kan bisa di sini. Ya kan aku kasihan. Kenapa kasihan? Cempet-cempet. Enggak, emang sengaja harus begini. Harus begini biar kamu nggak takut. Iya, kira kayak naik mikrolet. Oke, Francis, cerita tentang Po Cica itu sampai di sini aja ya. Aku takut. Oh, udah. Udah, Mbak, jangan lama-lama, Mbak. Gue takut. Next ya. Tapi aku masih punya cerita. Nggak usah. Next aja. Nggak usah, takut gue. Udahan aja ya. Berhasil. Tapi aku masih mau cerita. Nggak usah. Apa kayak teman nenek Ya udah, aku cuci tangan. bikin ini sendiri deh. Kita ketemu lagi di next episode. Ada yang ketok-ketok. Bun. Kan itu. Ketemu lagi ya. Boleh sih.